Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surmaku Suci Ika Putri. NIM 18 10 20 50 39. Di sini saya akan mempresentasikan seminar matematika saya, yaitu dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis GeoGebra pada materi dimensi 3 terhadap pemahaman konsep visual. Yang dosen pengampunya itu adalah Dr. Nur Rusliah MSI. Yaitu di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang masalah, pendidikan merupakan kebutuhan yang saling mendasar di dalam kehidupan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di setiap pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Hal ini dikarenakan pelajaran matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam membekali siswa untuk dapat mempunyai kemampuan berpikir logis, apalistis, dan kreatif. Di sini juga ada media yang merupakan wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan. Menurut Gerlach dan Early menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Adapun GeoGebra dalam program dinamis yang memiliki fasilitas untuk memvisualisasikan atau mendemonstrasikan konsep-konsep matematika, serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematika yang berupa software. Software ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari maupun untuk mengenal atau mengkonstruksi suatu konsep dalam pembelajaran matematika. Lalu kita lanjut ke identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah itu ada beberapa, yaitu sebagian siswa masih memperoleh nilai rendah. Itu identifikasi masalahnya itu tergantung dengan penalaran kita sendiri. Dan juga ada batasan masalahnya, yaitu juga dilakukan dengan penalaran kita sendiri. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini, berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah memunculkan masalah tadi, maka perlu dirumuskan secara spesifik, sehingga rumusan masalah dapat penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemahaman konsep yang menggunakan media pembelajaran berbasis GeoGebra pada mata pelajaran matematika. Dan bagaimanakah kemampuan pemahaman konsep yang tidak menggunakan media pembelajaran berbasis GeoGebra pada mata pembelajaran matematika. Dan apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep yang menggunakan media pembelajaran dan tidak menggunakan media pembelajaran berbasis GeoGebra pada pelajaran matematika. Itu adalah rumusan masalahnya. Lalu kita lanjut ke tujuannya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis GeoGebra. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan media yang dikembangkan. Materi ajar yang disajikan peneliti ialah dimensi 3 untuk peserta didik. Untuk mengetahui pengaruh yang menggunakan media pembelajaran terhadap pemahaman konsep, yaitu mengetahui yang tidak menggunakan media pemahaman konsep dan untuk mengetahui perbedaan di keduanya. Lalu di sini ada juga manfaat penelitiannya, yaitu di sini manfaatnya itu ada manfaat teoritis yang secara
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama bagi perkembangan pembelajaran matematika pada jenjang sekolah menengah pertama. Dan selanjutnya manfaatnya itu ada manfaat praktis, yaitu bagi siswa membantu mempermudah dalam menguasai materi, dan bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam memilih bahan ajar, dan bagi sekolah meningkatkan kualitas pendidikan matematika, dan bagi peneliti sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian lanjutan dan untuk meningkatkan kemampuan diri menjadi tenaga pendidik nantinya. Lanjut, di sini ada pembahasannya, yaitu pembahasan mengenai pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Penelitian pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, di sini ada juga pengertian pembelajaran matematika. Menurut Burton, dalam sebuah buku di Coldance of Learning Activities yang merumuskan pengertian belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya. Dan menurut Wittgenstein, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan belajar pola-pola respon yang baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai pola, seperti pola berpikir dan pola mengorganisasikan, serta menggunakan pembuktian yang logika. Matematika juga berhubungan dengan bidang lain, seperti bidang ekonomi, sosial, serta berhubungan dengan alam. Selain itu, pembelajaran matematika adalah suatu proses yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, sehingga siswa mampu memahami matematika dengan cara berpikir dan bernalar, dan mampu menggunakan matematika untuk memecahkan berbagai jenis persoalan dalam keseharian. Adapun pengertian media pembelajaran. Kata media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medius atau medium, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Perantara atau pengantar yaitu sumber pesan dengan menerima pesan. Media pembelajaran adalah alat bantu pada proses pembelajaran dalam rangka komunikasi antara pendidik dan peserta didik, untuk membawa informasi berupa materi ajar sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu kita lanjut kepada pengertian software GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multi-platform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. GeoGebra pertama kali dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter sebagai proyek tesis masternya pada tahun 2001. Dan di satu sisi, GeoGebra adalah sistem geometri dinamik. Lalu kita lanjut ke pengertian pemahaman konsep matematika. Pemahaman diartikan dari kata understanding. Konsep diartikan sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengelola sekumpulan objek. Pemahaman konsep adalah salah satu kecakapan dalam belajar matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitannya antar konsep, dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Lalu kita lanjut dengan jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis pengembangan. Penelitian pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Lalu kita lanjut ke jenis data. Di sini saya menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer ini yaitu adalah data yang diambil atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dan data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persoalan penelitian, seperti literatur yang memiliki relevansi dengan fokus ujian. Lalu kita lanjut dengan teknik-teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan pencarian data awal. Lalu angket. Angket adalah data yang diperoleh dengan angket untuk menilai kelayakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Lalu ada juga teknik tes. Teknik tes itu adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Itulah hasil presentasi saya mengenai judul proposal saya tadi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.